Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaliansyah dari program studi ilmu komputer dengan nomor NIM 230500683. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir metode penelitian yang berjudul implementasi UI UX untuk optimalisasi sistem pembayaran cashless kantin online UIM. Yaitu berdasarkan prinsip Human Computer Interaction atau HCI. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah latar belakang konteks masalah. Kantin UIM sudah memiliki sistem pembayaran cashless, namun tingkat adopsi pengguna masih rendah. Pengguna, mahasiswa, dan staf sering kesulitan navigasi, alur pembayaran tidak intuitif, dan tampilan tidak konsisten. Yang ketiga, belum pernah ada evaluasi formal berbasis prinsip HCI terhadap sistem ini, tidak ada data empiris untuk perbaikan. Dan yang terakhir, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengukur usability dan merancang solusi nyata. Mengapa penting? Yang pertama, QRIS terbukti percepat transaksi dan kurangi antrean. HCI, yang kedua ada HCI, fondasi desain sistem yang efektif, efisien, dan memuaskan pengguna. Dan yang terakhir ada UIM, institusi dan yang terus berkembang, butuh layanan digital yang berkualitas. Oke, lanjut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi existing UI UX system cashless di kantin online UIM ditinjau dari prinsip HCI, yaitu menilai sejauh mana tampilan dan alur sistem pembayaran kantin saat ini sudah memenuhi standar interaksi manusia dan komputer HCI yang baik. Yang kedua, seberapa besar tingkat usability sistem berdasarkan USS dan recursive evaluation, yaitu mendapatkan skor pasti mengenai kemudahan pengguna sistem melalui kuesioner pada pengguna SUS dan penilaian oleh akhir recursive. Yang tiga ada aspek UI UX untuk apa saja yang perlu dioptimalkan, yaitu menemukan titik lemah atau aspek antarmuka yang paling membingungkan dan menghambat pengguna saat melakukan transaksi cashless. Yang keempat, bagian yang merancang prototipe UX yang optimal berdasarkan HCI, yaitu membuat prototipe desain baru menggunakan Figma sebagai solusi perbaikan agar sistem lebih mudah, cepat, dan nyaman digunakan. Oke, selanjutnya ada kajian teori HCI dan usability. Ini ada 4 Human Computer Interaction yang mengkaji cara manusia berinteraksi dengan sistem komputer agar mudah, efisien, dan menyenangkan digunakan. Ini bisa dilihat. Dan selanjutnya di sini ada 5 dimensi usability menurut Nelson 1994. Yang pertama ada learnability, yang kedua ada effectivity, yang ketiga ada memorability, yang keempat errors, dan yang terakhir certification. Oke, lanjut. Selanjutnya ada alat ukur SUS dan heuristic evaluation. Sistem usability scale USUS. Ini ada skor 10 pertanyaan kuesioner. Likert 1-5 menghasilkan skor 0-100. Semakin tinggi skor, semakin mudah sistem digunakan. Ini ada skor, dan juga di sebelahnya ada 10 heuristic Nelson. 5 evaluator ahli nilai sistem berdasarkan 10 prinsip berikut. Di sini ada 10. Selanjutnya ada UCD, cashless, dan QRIS. Di sini ada 4. Yang pertama, pahami konteks siapa penggunanya. Yang kedua, tentukan kebutuhan apa yang harus ada di sistem. Yang keempat, solusi desain. Yang kelima, evaluasi desain. Kenapa memilih cashless dan QRIS? Yang pertama, transaksi lebih cepat dan antrean berkurang. Yang kedua, lebih aman dan tidak risiko salah kembalian.
Yang ketiga, QRIS, satu kode QR untuk semua platform dompet digital. Yang keempat, rekam transaksi otomatis dan mudah diaudit mengelola. Dan yang terakhir, keberhasilan adopsi sangat bergantung pada kualitas UI UX. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Ada yang pertama ini ada pengukuran awal, yang kedua heuristic evaluation, yang ketiga analisis data, yang keempat prototipe Figma, dan yang terakhir validasi akhir. Di sini juga ada respon SUS, yaitu 50 orang, 40 mahasiswa, 5 staff, dan pengelola. Kedua ada evaluator HI, yang ketiga ada lokasi dan waktu, yang keempat ada output akhir. Oke, selanjutnya ada variabel penelitian dan instrumen. Menggunakan bebas variabel IF, variabel 4 prinsip HCI, 10 Henry-Nelson, visibility, ada visibility, mass control, consistency, error prevention, recognition, flexibility, abstraction, error recovery, dan yang terakhir documentation. Ini yaitu alat ukur lembab heuristic evaluation. Yang kedua ada tingkat usability system, yaitu alat ukur kuesioner SUS 10 item. Yang ketiga ada kualitas UI UX, tingkat kesulitan desain antarmuka dengan prinsip HCI diukur dengan dimensi learnability, effectivity errors, dan certification. Yang terakhir ada literasi digital dan konteks, faktor yang mengaruhi hasil tingkat melek teknologi pengguna frekuensi menggunakan sistem dan kondisi frekuensi pakai sistem dan kantin di jam sibuk. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama ada H1, sistem SysIM yang pernah dievaluasi formal. Sistem yang tidak pernah dievaluasi cenderung punya banyak masalah stability yang tersembunyi. Yang kedua ada pelanggan heuristic signifikan pada visibility of status, error reflection, dan konsistensi. Ketiga prinsip ini adalah yang sering dilanggar pada sistem transaksi digital yang belum dievaluasi dari observasi awal akur pembayaran UIM. Yang terakhir ada prototipe UI UX berbasis HCI akan dihasilkan dengan skor SUS 70% meningkat signifikan. Oke, lanjut. Selanjutnya ada penelitian relevan dan posisi penelitian. Di sini ada 5 yang menggunakan metode mixed methods, black box testing, UCD questionnaire, metode SUS plus NPS, dan yang terakhir ada HDC SUS. Dan ini sudah terbukti khususnya pada sistem checklist kantin kampus di Indonesia. Dan selanjutnya ada teknik analisis data, kondisi extracting UI UX. Yang kedua ada tingkat usability, ada skor SUS. Yang ketiga ada aspek UI UX yang perlu diperbaiki. Yang keempat ada prototipe UI UX plus validasi. Oke. Selanjutnya penutup dan kontribusi penelitian. Kontribusi teroris menambahkan literasi HCI untuk mengimplementasi UX sistem checklist di pengguna tinggi Indonesia. Yang kedua ada validasi menggunakan dual methods SUS plus heuristic evaluation pada sistem transaksi digital kampus. Dan yang ketiga ada referensi bagi penelitian berikutnya tentang optimasi sistem pembayaran digital berbasis HCI. Nah, sebelahnya ada kontribusi praktis, ada UIM, pengelola kantin, mahasiswa, dan developer. Oke, selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu penelitian ini bahwa optimasi antarmuka UI UX pada sistem pembayaran checklist di kantin online UIM merupakan langkah krusial untuk mengatasi rendahnya tingkat kemudahan penggunaan yang ada pada saat ini. Dengan mengintegrasikan metode heuristic evaluation dan
Sistem Stability Scale atau SUS penelitian ini secara ilmiah mampu mengidentifikasi hambatan teknis dan psikologis pengguna yang kemudian dijawab melalui perancangan prototipe High Fidelity berbasis prinsip Human Computer Interaction atau HCI. Hasil akhirnya tidak hanya sekedar perbaikan visual, tetapi sebuah solusi desain yang teruji secara data untuk menciptakan pengalaman transaksi yang lebih cepat, intuitif, dan efisien guna mendukung transformasi digital yang sukses di lingkungan Universitas Haji Madani. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.